Suriname merupakan salah satu negara terkecil di Amerika Selatan dengan luas 163.820 km2, atau sedikit lebih kecil dibandingkan Sulawesi. Meski terletak jauh di benua Amerika, tepatnya di Amerika Selatan, Suriname memiliki kedekatan khusus dengan Indonesia. Hal ini karena keduanya merupakan negara yang sama-sama pernah dijajah oleh Belanda. Di samping itu, sebagian populasinya adalah etnis Jawa. Etnis Jawa yang tinggal di Suriname diperkirakan mencapai 75.000 jiwa, dan menariknya, penduduk yang berasal dari Jawa itu hingga kini masih menuturkan bahasa Jawa untuk berkomunikasi. Bahkan, terdapat wilayah bernama Sidorejo di Suriname, dan juga terdapat banyak warung Jawa yang menjual aneka makanan khas seperti soto sapi, pecel, hingga rempeyek. Banyaknya etnis Jawa di Suriname bermula ketika pemerintah Hindia Belanda menguasai Indonesia. Mereka mengirimkan sekitar 32.965 tenaga kerja asal Pulau Jawa ke Suriname yang saat itu juga dijajah oleh Belanda. Pengiriman tersebut berlangsung pada tahun 1890 hingga tahun 1939. Pengiriman tenaga kerja ke Suriname bertujuan untuk menambah kekurangan tenaga kerja pada beberapa perkebunan di Suriname yang saat itu sedang mengalami krisis tenaga kerja akibat dihapusnya sistem perbudakan pada tanggal 1 Juli tahun 1863, sehingga ekonomi Suriname yang semula sangat bergantung pada hasil pertanian yang digarap oleh para budak mengalami penurunan secara drastis. Selain karena kurangnya tenaga kerja di Suriname, alasan pengiriman tenaga kerja Indonesia juga didasarkan pada faktor rendahnya perekonomian di Pulau Jawa. Itulah sebabnya kebanyakan tenaga kerja yang dikirim ke Suriname berasal dari Jawa, yang sebagian besarnya berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan sedikit dari Jawa Barat. Pengiriman tenaga kerja ke Suriname berlangsung dalam beberapa gelombang. Pengiriman gelombang pertama diberangkatkan dari Batavia atau Jakarta pada tanggal 21 Mei tahun 1890. Tenaga kerja gelombang pertama itu berjumlah 94 orang, terdiri dari 61 orang pria, 31 orang wanita, dan 2 orang anak, dan sampai di Suriname pada tanggal 9 Agustus tahun 1890. Kemudian, tenaga kerja gelombang kedua, sebanyak 582 orang, diberangkatkan dan tiba di Suriname pada tanggal 16 Juni tahun 1894. Pengiriman tenaga kerja ini terus berjalan sepanjang tahun sampai dengan pengiriman yang terakhir, sebanyak 990 orang, yang tiba di Suriname pada tanggal 13 Desember tahun 1939. Sebelum menjadi Suriname, negara ini dikenal dengan nama Guyana Belanda. Tetapi setelah memperoleh kemerdekaannya pada 25 November tahun 1975, namanya berubah menjadi Suriname, dan sebanyak sepertiga dari populasinya dilaporkan bermigrasi ke Belanda. Meski dinobatkan sebagai negara terkecil di Amerika Selatan, Suriname dihuni oleh etnis yang beragam. Populasi Suriname terdiri dari beberapa kelompok minoritas. Berdasarkan sensus tahun 1990, sekitar 143.640 orang, atau sekitar 34%, adalah keturunan Hindustani. Selanjutnya, 132.300 orang, atau sekitar 31%, adalah Kreol. 95.740 orang, atau sekitar 22%, adalah orang Jawa. Kemudian, 35.700 orang, atau sekitar 8,5%, merupakan keturunan Bus Negro, dan 7.560 orang, atau sekitar 1,8%, adalah Amerindian. Sisanya, yaitu 540 orang, atau sekitar 1,2%, merupakan keturunan Tionghoa, Portugis, Belanda, Inggris, Yahudi, dan Lebanon. Karena itu, negara ini memadukan antara budaya Amerika, Asia, Eropa, dan Afrika. Keragaman etnis yang besar di Suriname berkontribusi terhadap kekayaan budaya yang mencakup berbagai perayaan dan festival sepanjang tahun. Orang Suriname merayakan Hari Holi, Hari Natal, Hari Kedatangan Jawa, Hari Kedatangan India, Hari Marun, Diwali, Idul Fitri, Jumat Agung, dan banyak lagi festival dan upacara sekuler dan keagamaan. Sensus tahun 2012 menunjukkan bahwa Suriname memiliki populasi 541.638 individu. Karena itu, Suriname menjadi negara terkecil di Amerika Selatan, baik dari segi luas maupun populasinya, dan hampir setengah dari total penduduknya tinggal di Paramaribo, yang merupakan ibu kota Suriname.
Dan uniknya, di seluruh Suriname hanya terdapat satu bioskop, yang terletak di ibu kota Paramaribo. Bahasa resmi Suriname adalah bahasa Belanda, yang merupakan warisan dari pemerintahan kolonial Belanda di negara tersebut. Lebih dari 60% orang Suriname berbicara bahasa Belanda sebagai bahasa ibu mereka, sementara penduduk lainnya berbicara bahasa Belanda sebagai bahasa kedua. Suriname adalah satu-satunya negara di luar Eropa yang menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa resmi. Meski demikian, sebagian populasi Suriname mempelajari bahasa Belanda sebagai bahasa kedua mereka. Bahasa lain yang juga dituturkan di Suriname adalah Seranan Tongo, yaitu bahasa Inggris dengan campuran Belanda, kemudian bahasa Inggris, Jawa, dan Sarnami. Suriname adalah contoh negara yang berhasil melestarikan alam dengan sangat baik. Sebagian besar tanah negara ini ditutupi oleh hutan hujan tropis yang masih asli, yang menampung keanekaragaman flora dan fauna. Sebagian besar kawasan hutan ini dilindungi dalam bentuk taman alam, cagar alam, dan lain-lain.